yang melamar berikutnya. Supaya apa? Tidak terjadi perselisihan dan permusuhan. Misalnya seorang laki-laki datang melamar seorang wanita, terus lamarannya diterima. Sambil nunggu pernikahan, datang laki-laki yang lain melamar juga. Nah, ini nggak boleh, dosa. Kecuali yang pertama tadi mempersilahkan, ya silakan, saya nggak jadi. Tapi kalau belum ada kesepakatan, persetujuan dari wanita tadi, boleh nggak orang lain masuk? Boleh, tidak ada masalah. Misalnya 3 orang bersama-sama melamar seorang gadis, ya kan? Ini masuk lamar, ini masuk lamar, ini masuk lamar. Jawabannya tak, tunggu siapa yang akan diterima. Kayak melamar kerjaan itu. Terus pengumuman, yang diterima adalah fulan. Nah, itu kan ini melamar, ini melamar, ini melamar. Apakah termasuk dalam hadis ini? Tidak. Kenapa? Karena belum ada indikasi persetujuan dari pihak wanita. Jadi nggak apa-apa. Misalnya ada seorang lamar, terus bapaknya wanita ini bilang gini, jawabannya ntar ya Pak, boleh nggak orang lain masuk? Di satu sisi boleh, karena kan belum ada persetujuan. Jawabannya tunggu, masih gantung kan. Jadi bisa diterima, bisa enggak. Enggak ada kejelasan persetujuan. Tapi sebaiknya kalau seperti itu jangan masuk laki-laki yang lain. Loh kenapa? Karena kalau dia masuk, dia kan sudah janjiin kepada yang lain untuk nunggu, dikasih waktu kan. Janji harus ditepati, walaupun sebenarnya nggak apa-apa. Jadi intinya kalau yang melamar itu belum ada persetujuan, laki-laki lain boleh melamar. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, di mana datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada 2 orang yang melamar Fatimah binti Qais, yaitu Abu Jaham bin Hudzaifah dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma Abu Jaham farajulun la yarfa'u 'asahu 'anil nisa. Adapun Abu Jaham adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari wanita, artinya suka mukul wanita. Wa amma Muawiyah, adapun Muawiyah fasa'lukun la mala lahu. Dia adalah orang yang fakir, tidak punya harta. Walakin inkahi Usama, akan tetapi nikahilah Usama. Berarti ini kan menunjukkan bahwa 2 orang ini, 2 orang sahabat ini, dua-duanya sudah pernah melamar Fatimah binti Qais. Padahal kan nggak mungkin bersama-sama kan, satu orang maju dulu, ya kan? Tapi tidak ditolak juga tidak diterima, terus berikutnya maju, ya kan? Terus baru lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya dilamar oleh 2 orang ya Rasulullah. Ternyata dua-duanya tidak dianjurkan untuk dinikahkan, bahkan diberikan pilihan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau belum ada muwafaqah, kesepakatan, maka boleh orang lain datang untuk melamar. Tapi kalau yang seperti tadi, misalnya tunggu dulu, nanti saya kasih jawaban setelah 1 minggu. Nah, itu dalam masa menunggu itu sebaiknya jangan ada orang lain yang diterima untuk melamar, karena dia sudah berjanji ngasih jawaban walaupun belum berjanji menerima.
Tidak halal juga seorang itu melamar seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya dengan cerai rujuk. Artinya masih dalam masa iddah. Misalnya seorang wanita diceraikan oleh suaminya, berarti dia menunggu masa iddahnya selama 3 kali masa haid. Dalam menunggu selama 3 kali masa haid ini, dia masih statusnya istri dari suaminya ini, sehingga tidak boleh dia kemudian dilamar oleh orang lain, karena sewaktu-waktu bisa dirujuk. Nah, itu berlaku untuk cerai yang pertama dan kedua. Cerai yang pertama dan kedua tidak boleh dilamar secara langsung, tidak boleh juga dilamar secara sindiran. Sebagaimana tidak boleh dilamar secara tegas, secara langsung wanita yang dalam masa iddah disebabkan talak yang bain atau talak ketika suaminya meninggal. Jadi ketika suaminya meninggal, terus dia kan menunggu masa iddahnya kan, menunggu masa iddah 4 bulan 10 hari. Kalau dia hamil sampai melahirkan. Jadi kan nggak mungkin lagi dirujuk oleh suaminya sudah meninggal kan? Atau misalnya diceraikan dengan cerai ketiga. Cerai pertama terus rujuk, cerai kedua rujuk. Setelah cerai ketiga itu nggak boleh dirujuk lagi kan? Tapi wanita ini juga nggak boleh langsung nikah, tunggu masa iddahnya dulu kan? Nah, ini namanya talak bain. Di masa menunggu itu atau di masa menunggu setelah suaminya meninggal, seorang laki-laki tidak boleh melamar wanita ini dengan secara langsung, tapi boleh dengan sindiran. Apa dalilnya? Yaitu surah Al-Baqarah 235. Wala junaha 'alaikum min fima 'arradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aqnantum fi anfusikum. Kalian tidak berdosa ya berkaitan dengan lamaran kalian kepada wanita dengan sindiran ta'rik ataupun apa yang kalian sembunyikan dalam hati kalian, yaitu keinginan untuk menikahi seorang wanita. Jadi bolehnya dengan sindiran. Contoh dengan sindiran itu gini contohnya, suamimu kan sudah meninggal, kalau nanti kamu perlu apa-apa bilang aja, beres. Nah, ini kan sindiran ini kan sebenarnya pengen melamar, cuman nggak boleh terus terang. Nah, itu namanya contoh sindiran gitu. Kalau perlu apa-apa bilang aja, beres. Tapi kalau secara langsung nggak boleh karena dia masih dalam masa iddah. Tapi kalau baru diceraikan sekali atau 2 kali, jangankan terus terang melamar, sindiran aja juga tidak boleh, karena sewaktu-waktu dia bisa dibujuk oleh suaminya. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin sampai di sini yang kita pelajari berkaitan dengan bab nikah. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait bab nikah. Silakan Pak. Jadi bertanya mengenai suara itu bagaimana Ustaz? Suara wanita, makanya dia menikahkan ada orang wanita walaupun cantiknya suara wanita. Suara wanita. Gimana berkaitan dengan suara wanita? Makanya dia suaranya maskulin gitu Ustaz. Nah, suaranya seperti suara pria gitu. Ada juga ada berbicara caranya. Baik, sebenarnya apakah suara wanita itu aurat atau bukan? Sebenarnya suara wanita itu bukan aurat. Buktinya Rasulullah SAW juga menyampaikan salam, menjawab salam dari wanita, mengajarkan kepada wanita, menerima pertanyaan wanita, tidak ada masalah. Cuma yang dilarang itu ketika wanita itu dengan suaranya itu dia mendayu-dayu, wala yakhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad. Dan janganlah wanita itu mendayu-dayukan suaranya sehingga orang yang di dalam hatinya ada penyakit menjadi tamak.
ingin melakukan kejahatan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia ingin melamar seorang wanita, kok ternyata suaranya kayak laki-laki, ya nggak ada masalah kalau dia itu Pak, nggak ada masalah. Ya mungkin dia cita-citanya jadi tentara, suaranya kayak laki-laki kan, keras. Memang bawaannya seperti itu, ya kan? Bukan berarti dia menyerupai laki-laki kan? Ada kalanya memang yang disengaja, ada kalanya memang bawaannya seperti itu, ya kan? Kalau yang disengaja disumpahkan seperti laki-laki itu yang nggak boleh, ya kan? Jadi bukan juga mendayu-dayu di depan orang, lemah lembut banget, ya. Bukan juga dengan keras seperti suara laki-laki juga lah, biasa aja. Tapi kalau memang bawaannya seperti itu dan laki-lakinya setuju, dia mau menikah dengan wanita seperti itu, tidak ada masalah. Cuman mungkin kayaknya takutnya dia curiga ya. Dan zaman sekarang banyak kan mungkin jadi-jadian kan, kayak di Thailand itu katanya Bisa merubah aklamin. iya. Wah, itu makanya harus dipastiin. Mestinya gimana Pak Ustaz? Dia benar-benar wanita atau kan ketahuan keluarganya Pak, iya kan? Dari keluarganya tahu kan silsilahnya ini. Kecuali ketemunya di jalan yang mungkin nggak tahu. Kelihatannya cantik, lebih wanita, ternyata aslinya laki-laki. Kalau di Thailand kan gitu katanya kan. Kalau dia tahu silsilah keluarganya, asal usulnya kan insya Allah nggak ada masalah ya kan. Adapun suaranya seperti laki-laki atau mungkin bawaannya memang seperti itu, orang tuanya tentara misalnya, anaknya juga ikut terbawa, dia bukan dibikin-bikin, memang seperti itu, dan calon suaminya juga seneng, nggak apa-apa, malah bagus, anaknya jadi disiplin nanti. Oh ya, monggo. Karena kalau yang namanya wanita itu sempurna juga nggak ada, laki-laki yang sempurna juga tidak ada. Tapi di situ pasti ada sisi kelebihan masing-masing. Yang sempurna nggak ada, tapi masing-masing pasti ada sisi kelebihan yang harus dilihat di situ. Allah bagus. Ada lagi? Baik, ada yang lain? Ya, sama. Kalau di kisah Nabi Lut itu kan di akhir ceritanya istrinya itu kan termasuk salah satu hubungan yang ada bisa. Nah itu karena memang ada bentuk maksiat yang dia lakukan itu kan yang membocorkan rahasia bahwa ada malaikat yang memang masuk ke hubungan itu. Nah itu termasuk dosa besar memang karena ada bentuk kufur akbaran dari istri Nabi itu. Baik, berkaitan dengan istri Nabi, bisa seorang istri Nabi itu menjadi seorang yang kafir, musyrik, penyembah berhala. Tapi tidak mungkin seorang istri Nabi itu melakukan maksiat yang berkaitan dengan masalah jins atau seks. Itu akan merusak keturunan Nabi. Dia bukan termasuk mohon maaf pelaku homoseks, cuma hanya membocorkan rahasia, dan mungkin dia juga termasuk penyembah berhala. Karena kaum Nabi Nuh bukan hanya dosanya itu aja kan, LGBT, tapi juga apa? Penyembah berhala. Jadi itu tidak mungkin. Nabi Nuh alaihissalam juga begitu kan. Tidak mungkin seorang Nabi Nuh alaihissalam nanti akan merusak keturunan. Kalau dia seorang musyrik kafir, nggak apa-apa dalam arti itu tidak mempengaruhi tentu. Dan itu memang terbukti, ya kan? Itu menunjukkan bahwa hidayah itu di sisi Allah. Seorang nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada istri ataupun anak. Ada lagi? Baik Ustaz, ini ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ustaz, Assalamualaikum. Jika seorang wanita yang dinikahi siri, apakah berhak dapat warisan dari suaminya? Kalau suaminya apa? Nikah Oh, siri. Nah ini kita harus luruskan dulu. Apa makna nikah siri di sini? Kalau nikah siri itu maksudnya tidak resmi secara negara, tapi walinya ada, saksinya ada, maka dia berhak mendapatkan warisan.
Tapi kalau arti siri ini nikah tanpa wali, kadang-kadang nikah siri itu bisa diartikan nikah karena gak ada wali atau gak ada saksi, ngumpet-ngumpet. Nah ini nikahnya gak sah. Ketika nikahnya gak sah, ketika suaminya meninggal, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi lihat siri itu maksudnya apa? Kalau aturan pemerintah kan memang negeri, misalkan nggak boleh kan siri juga, maka terpaksa harus siri ya. Tapi kan walinya ada, saksinya ada, istri pertama juga tak tahu, cuman enggak. Tidak tahu kan? Tahu nggak? Banyak yang nanya. Tidak tahu. Oh nggak tahu. Ya, tapi tidak harus. Istri pertama tahu tuh nggak harus. Aman. Tapi sebaiknya dikasih tahu lah. Masa dia mau menikah nggak berani ngasih tahu? Gak gentle lah. Tapi biasanya setelah suami meninggal itu kan ya untuk perkara waris itu dibantu dulu oleh KUA. Apalagi kan waktu itu meninggal. Nggak harus, tidak harus diurus oleh pemerintah. Biasanya kalau ada perselisihan baru. Tapi kalau mereka secara kekeluargaan, ketika suaminya meninggal, tiba-tiba datang seorang anak, saya anaknya bapak ini. Loh, dari siapa? Saya nggak merasa punya anak kan? Dari ibu yang lain. Dan ada saksinya, ada ininya. Terus ibu yang pertama bilang, ya sudah, saya terima, nggak apa-apa, udah terlanjur. Nah, udah meninggal juga, suaminya mau dimarahin gimana kan? Akhirnya dia ngerti hukum Islam, udah dikasihlah itu istri yang di sana juga bagian warisannya, anaknya juga dikasih sama seperti anaknya di sini. Terus gimana? Nggak usah pakai KUA, ya nggak apa-apa. Biasanya bukan KUA ya, pengadilan agama itu kalau terjadi perselisihan. Tapi pasti kalah itu kalau dia nggak punya apa surat-surat resminya, pasti kalah. Makanya kasihan juga ya. Makanya walaupun nikah siri yang tidak